Sekarang Akil udah kelas berapa? Sekarang aku udah kelas 11, berarti SMA kelas 2. Sekolah di mana? Sekolahku homeschooling. Akil, apa benar kamu mengalami disleksia? Yes, benar sekali. Diriku itu sebagai seorang penyandang disleksia itu sangat sulit ya. Ya misalnya kayak kalau misalkan kerja kelompok ya, kerja kelompok. Itu menurut aku tuh kayaknya mereka tuh kok bisa cepat ngerjainnya gitu. Sementara kamu? Sementara aku kerjanya lebih lambat, lebih susah gitu. Karena ya satu pas di sekolah formal aku baca buku tuh susah banget. Karena apa ya? Kayaknya kalau pas baca buku itu bisa satu paragraf hilang. Kadang bisa tulisannya itu yang aku baca tuh bisa serimpet kebalik gitu. Terbalik? Terbalik gitu. Tulisan-tulisan terbalik. Ambil contoh misalnya supaya penonton di rumah tahu apa yang dimaksud dengan disleksia. Biasanya yang sampai sekarang agak susah tuh. Iya. Aneh tapi dengan kata dengan tuh. Dengan kamu biasanya baca? Dengan tuh kadang A-nya hilang. Dengan gitu. Terus sama setrika. Ya setrika gitu ya. Setrika jadinya. Triska gitu. Oh, triska. Kemudian kalau berhitung? Wah, apalagi ngitung. Berhitung juga mengalami kesulitan ya? Iya, sangat sih sebenarnya. Itu yang biasanya di sekolah formalku biasanya tertinggal banget. Cerita, apa persisnya yang dialami oleh Akil? Karena saya dengar bukan cuma ada kesulitan dalam bahasa yang membaca, tapi juga berhitung. Dan ada hal lain yang tidak bisa dilakukan dengan baik oleh Akil ya? Iya. Nah, apa yang terjadi pada Akil sebenarnya? Kedua anak saya disleksi. Oke, jadi siapa yang lebih tua? Satria atau Akil? Oh, jadi adiknya Akil juga disleksia? Ya. Sama persis atau beda? Berbeda sekali. Baik, kalau Akil? Jadi kayak misalnya contohnya Akil datang gitu, kemudian guru saya baru, dia orangnya panjang banget. Nah, gitu. Orangnya panjang? Ya, maksudnya apa maksudnya itu? Dia tinggi. Oh, tinggi. Gitu. Jadi antara tinggi dan panjang. Ya, jadi karena kosakatanya terbatas, jadi dia nggak bisa membandingkan antara panjang dan tinggi. Jadi sebetulnya buat kami orang tuanya yang berat itu justru menghadapi hubungan sosialnya. Karena bahasanya terbatas, jadi seringkali jadi kayak sarkastik. Oke, bagi orang yang tidak mengenal Akil, ini anak kok begini iya, gitu kok nggak sopan gitu, sopan. terus sarkastik banget gitu. Diseleksi apa yang ada pada Akil? Ya dia disleksia, ada juga yang dispraksianya sedikit. Jadi dispaksia itu apa? Dispraksia itu keseimbangannya ya, motoriknya. Jadi pegang apa aja jatuh gitu. Pada intinya bahwa anak-anak disleksik itu pasti IQ-nya normal atau bahkan di atas rata-rata. Oke, itu kenyataannya. Itu ya. Baik. Jadi kalau dia di bawah normal udah pasti bukan disleksik. Pasti ada yang lain. Berbeda, ada yang lain. Oke. Sejak kapan ketahuan bahwa Akil ini istimewa dengan disleksianya? Umur 6 ya. Ciri-cirinya apa waktu kecil? Waktu kecil lucu banget, kalau ngomong kebalik-balik kan lucu. Oh lucu, oke. Jadi orang tua harus hati-hati ya, kalau anak terlalu sering kebolak-balik, harus tahu. Jadi disleksia itu tidak bisa disembuhkan? Tidak bisa disembuhkan. Tidak ada terapi yang membuat itu tuntas? Tidak ada, tapi bagaimana dia bisa coping strateginya itu tepat, gitu, itu yang penting. Tantangan yang ketiga adalah istiqomah gitu. Memutuskan bahwa dirinya orang tua itu harus jadi fasilitator gitu. Kapan persisnya Anda tahu atau menemukan ternyata Akil punya talenta yang luar biasa dalam seni lukis? Ya, perjalanannya panjang. Karena dia sebelum melukis kita ke bulu tangkis, ya. Kemudian sepak bola dulu dan sebagainya. Enggak ketemu. Jadi tapi ya gitu, waktu bulu tangkis saya sampai datang ke sekolahnya Rudi Hartono, semuanya saya all out. Tapi saya tidak melihat matanya dan kegembiraannya ketika pada saat dia melukis. Nah, pada saat dia melukis tuh kelihatan banget gitu loh.
matanya tuh senang banget dan dia bisa berlama-lama di situ. Kayaknya ini melukis nih kayaknya nih. Di usia gitu. keberapa? 78 ya. Oh. Tapi omong-omong, sekian banyak lukisan itu kemudian diapakan itu ya? Itu dipamerin. Jadi aku sekarang tuh lagi ngumpulin stok untuk ya siap-siap buat tahun ini kalau pameran gitu, ada pameran. Nah kalau dalam pameran gitu, kalau ada yang mau beli dijual atau nggak boleh? Dijual pasti. Oh boleh ya? Boleh dijual. Nah ini kan belakangan ada tadi cerita tentang lemari es yang dilukis. Itu kenapa kok lemari es mediumnya? Itu ada sebuah kayak acara namanya tahunan punyanya Modena, itu namanya Retro Fridge, dan setiap tahun itu hasil lelangnya 100% bakal disumbang ke suatu tempat gitu. Dengar-dengar ini dilelang di benibay.com sekarang ini ya? Benibay.com. Oke, jadi kalau orang mau ikut untuk bisa membeli karya lemari es yang ada lukisanmu, itu harus masuk ke benibay.com untuk ikutan ya? Iya, benar. Dan hasilnya udah spesifik ditentukan buat apa atau yang penting ada kepentingan sosial itu atau kepentingan apa? Sosial ya? Kepentingan sosial. Oke. Jadi Untuk kemarin anak buat berkebutuhan khusus. Baik, tadi di video juga kita lihat ada adegan film. Ya. Itu adegan cerita tentang Bu Amelia dengan anak-anak disleksia ya. Dengan Akil khususnya Oh, berdua. dengan Akil khususnya Iya. karena figur di situ menggambarkan Akil ya. Iya. Dan saya lihat ada juga, itu judul filmnya apa? Wonderful Life. Saya ingat Gitu. berarti. Itu diangkat dari novel ini ya. Betul. Wonderful Life. Ini kisah tentang Kami berdua. Bu Amelia dan Iya. Akil ya. Iya. Perjalanan hidupnya Itu- kemudian difilmkan ya. Iya, betul. betul. Tapi dengar-dengar Akil juga menulis buku atau gimana? Oh iya ini. Oh itu dia. Oh, ini. Oke, buku apa yang kamu tulis? Apa coba lihat? Ini. Semesta Semesta Akil. Akil. Ya, aku lihat, silakan Oke. duduk nanti kamu capek. Jadi dulu aku suka Ceritain cerita lukisan. sama Umi Tentang lukisan-lukisannya sampai sekarang sih. Tapi kalau dulu tuh aku membuat dunia sendiri gitu. Asperger ini apa? Sindrom Asperger itu ada yang bilang dia varian dari autis ringan, ada yang bilang juga dia sindrom tersendiri. Ciri-cirinya mereka sih hampir sama, yaitu Ciri-cirinya hampir sama. hampir sama dengan Yaitu? autis. Dengan autis yaitu kesulitan bersosialisasi dan berkomunikasi dan kemampuan berbahasa juga kurang. Oke. Kemampuan Perbedaannya apa? Asperger itu bisa dikatakan autis ringan. Oh, oke. Autis ringan dan sebenarnya dia bisa mandiri, bisa hidup mandiri. Kalau diajak berkomunikasi seperti ini, apakah bisa atau? Memang rada sulit karena Anvil juga double kekhususan yaitu tunarungu. Jadi kita dengan bahasa sehari-hari aja dengan bahasa tubuh atau kadang-kadang kita dengan tulisan kita bisa berbahasa dengan dia. Jadi Baca lips reading. Anfield bisa membaca. Sangat sedikit karena dia miskin perbenaran katanya sedikit. Oke, jadi bagaimana Anda berkomunikasi dengan Anfield sehari-hari? Biasanya kita dengan sign language kita masing-masing seperti yang sederhana. Kadang-kadang kita berupa tulisan juga dengan kata-kata yang sederhana, tidak perlu panjang, hanya satu kata, dua kata. Anfield bisa merangkai maksud apa gitu. Ya seperti itu komunikasi kami dengan dia. Atau dia nulis di handphonenya, seperti itu komunikasi kami. Gitu. Jadi tetap bisa berkomunikasi ya? Tetap berkomunikasi. Walaupun ada ya. kesulitan di situ. Kesulitan, dia merangkai kata-kata menjadi suatu kalimat, dia kurang bagus. Saya kan sering dengar bahwa anak-anak dengan autis ini kan punya talenta yang luar biasa. Iya, betul. Nah, kalau Anfield talenta yang istimewa dari Anfield apa? Ya, memang sebagian dari Asperger itu high function. Jadi ada kelebihan-kelebihannya. Anfield ini kelebihannya berupa seni yaitu melukis. Kelihatannya Bung Adi, dia kelihatan udah ngebet mau ngelukis nih. Oh iya. Boleh. Gimana Ya cara udah boleh. minta? Boleh. Anfield mau lukis silakan. Silakan. Oh, silakan mau lukis. Ya udah. Oh, baik. Oh, harus nunggu dipersilakan ya. Ya. Apa, Phil? Apa?
Apa? Ja. Oke. Dibuka. Sebentar ya Pak Adi. Iya. Jadi Anfield mau gambar apa? Kita semua tidak tahu ya. Ya, Anda juga tidak tahu. tidak tahu. Ada Memang kadang-kadang dia buat kasih clue misalnya ini dia mau buat pesawat terbang hanya gitu aja. ada pola tertentu yang kita bisa tahu bahwa hari ini dia mau gambar apa atau Kadang-kadang kita berseri dia buat. Oke, jadi kita tunggu ini. Ini menarik ini ya. Penonton sudah mulai menduga-duga juga atau ingin tahu ya lukisan apa yang akan dibuat oleh Anfield hari ini. Sambil menunggu Anfield melukis, kita loh. Ini mencurigakan ini. Karena ada kupluk ini. Oke, apapun yang terjadi, Iya, betul. saya harus siap. Mudah-mudahan bukan saya. Oke. Nah, Anfield saya dengar katanya pernah melukis juga bus Transjakarta gitu ya. Pernah. Apalagi terus katanya melukis Perdana Menteri. Pernah, Perdana ya. Menteri mana? Perdana Menteri Denmark. Denmark. Oh, dilukis juga sama Anfield. Iya, dilukis. Kok bisa ya? Atas permintaan atau apa? Atas permintaan. Permintaan siapa? Permintaan pihak istana. Oh, Permintaan pihak istana. Kami juga awalnya juga yakin Anfield bisa karena mereka ngasih contohnya lukisan sangat realis, lukisan foto. Oh iya, lukisan poster Ya, kan, foto tapi ya. kebetulan ada seniman namanya Mas Joko Kisworo mendukung kami. Inilah saatnya Mas Doni kita beritahu bahwa seni itu tidak harus seperti foto. Oke. Jadi, apalagi di tangan seorang anak istimewa seperti jadi, Anfield. Ternyata Anfield bersedia walaupun dengan mundur-mundur 2 hari 3 hari baru dia mengeksekusi dan ini dia melukis sangat cepat 15 menit. Jadi saya kirim ke Bu Iriana, ternyata Bu Iriana suka. Nah, tadi disebutkan juga bahwa Anfield ini ikut di dalam kegiatan sosial, yaitu melukis kulkas ya, lemari es, yang kemudian akan dilelang juga. Iya, betul Bung Nah, itu Andi. bagaimana ceritanya? Ceritanya itu pihak Modena memberi kesempatan pada Anfield untuk berekspresi di kulkasnya, di kulkas Modena. Dan Modena itu akan dilelang dan akan diberikan pada sekolah SLB di mana? Di Magelang. Dan udah sering ya Ya, sudah melakukan sering. kegiatan-kegiatan sosial melalui lukisan ya. Iya, sering. Tapi aku dengar kamu udah punya yayasan, betul? Iya, inisiatif untuk membantu penyandang-penyandang Down syndrome di Indonesia. Jadi apa nama yayasannya? Cares. Ini namanya kayak aku kan. Cares. Aku dengar kan dari kecil sebenarnya kamu punya empati pada orang-orang yang susah ya, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Kalau boleh tahu, dari umur berapa sebenarnya kamu sudah punya keinginan membantu orang lain? Sebenarnya kayak mulai dari umur 1 aja kita udah ulang tahun kita dirayain di Yayasan Yatim Piatu. Terus setiap tahun itu orang tua Cares tanya, harus pilih mau sama teman-teman gitu ke Waterbomb atau mau sama teman-teman anak-anak yatim piatu. Dan dari kecil pun kita udah nggak dipaksa, tapi kita udah diajarin juga udah dari hati itu kita mau celebrate dengan teman-teman di yatim piatu. Jadinya setiap tahun kita ke puncak atau kita keliling Jakarta di mobil, datang ke yatim piatu. Terus dari umur 10 pun udah ngajar bahasa Inggris, matematika yang dasarnya di kampung. Jadinya deket rumah itu kita jalan ngajar di kampung, terus abis ngajar makan batagor sama supir sama Jadi orang tuamu tidak keberatan kamu ngajar masuk di kampung gitu? Mereka justru yang ngajak juga ya. Mereka selalu kasih support kepada kita, mendukung kita. Kalau misal kita, walaupun dulu kan masih kita misal gak bisa hangout karena udah janji mau ngajar, itu walaupun sekecil itu kita harus ngikutin janji kita. Ini karena komitmen, komitmen bener, gak boleh cuman asal ngomong atau sekali terus lupain mereka. Cerita tentang yayasanmu tuh, Cares Care tadi ya. Yayasan ini kamu dirikan pada usia berapa? 3 tahun yang lalu, jinya umur 14 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menunjukkan talenta-talenta teman-teman penyandang Down syndrome kita. Sering kan mereka digunain term penyandang disabilitas. Kita mau ganti stigma-stigma
apalagi di Indonesia, untuk nunjukin kalau teman-teman penyandang Down syndrome kita itu mempunyai talenta yang sangat hebat, yang jadinya kita mau nunjukinnya melalui merchandise ini. Persisnya bagaimana Kak, sampai hatimu kok tergerak untuk membantu anak-anak dengan Down syndrome? Kenapa bukan yang lain, misalnya anak kanker atau macam-macam kan banyak sekali. Kenapa Down syndrome itu membuat hatimu tergerak? Mungkin jujurnya salah satu faktor yang terbesar itu mereka itu selalu senang, selalu ketawa-tawa. Pertama ketemu aja yang di Car Free Day yang Ibu Olivia bilang dari Ketua Umum Potats, itu mereka udah tarik tangan kita kayak kakak main yuk, terus selalu ketawa-tawa sama orang tua gitu. Jadinya dari itu aja udah ngerasa deket banget sama mereka. Penyandang Down syndrome itu stigmanya masih sangat kuat. Dan stigmanya apa ya? Stigma itu kalau mereka, stigma terhadap mereka itu mereka gak bisa ngapa-ngapain. Mereka itu yang bikin negara kita lebih, nggak bisa produktif lah. Mereka cuman bisa di rumah, cuman nggak bisa kontribusi balik ke komunitas, dan itu semuanya salah ya. Keris, ini saatnya kamu cerita tentang tas yang keren, ada tumbler, ada apa lagi? Tempat pensil ya? Iya, masker. Ada mug, masker. Nah, coba ceritakan. Apa peran teman-teman anak-anak Down syndrome terhadap produk-produk yang cantik-cantik ini? Perannya itu semua ya. Jadinya ini tuh benar totalitas kreativitas mereka, dan benar ini it won't be possible without them. Ini semua tas ini itu motifnya apa? Gak ada color correct, gak ada yang diedit-edit. Ini tuh 100% produk mereka ya. Jadinya kita cuman nggak dibikin cantik dulu gitu. Betul-betul hasil karya. Ini hasil karyanya adalah lukisan dari anak-anak Down syndrome ya. Iya, kita hanya menyalurkan talenta mereka dengan membuat merchandise ini. Nah, ini siapa yang memproduksi? Memproduksi ini dari tim Keris Cares, tetapi dibantu secara quality control dengan Alera yang membantu cek aja kayak, oh ini benar kualitinya tinggi gak sih? Karena kita nggak mau, kita harus memastikan kalau semua yang kita jual itu emang kualitinya tinggi. Orang-orang customer itu nggak beli ini karena kesian. Mereka benar, wah ini bagus banget. Ada banyak mereka yang pun tidak tahu kalau ini pertama kreasi mereka. Tetapi maka itu kita di setiap pembeliannya kita ada kartu menceritakan cerita-cerita teman-teman penyandang Down syndrome kita yang buat seperti ini. Nah, Irfan. Coba kamu itu ada kartu apa yang diceritakan di kartu itu? Cerita mereka itu hobinya apa sih? Nama mereka siapa? Mereka personal sekali berarti ya? Benar. Iya, kita mau tunjukin as raw as possible ya. Kayak itu kreasinya Bagas yang tadi di liputan. Kasih lihat dong. Iya, kita lihat ya, tunggu aku ambil. Ini kreasinya Bagas. Jadinya dibuat tas-tas, dibuat masker. Nggak nyangka ini ya, keren banget kayak gini ya. Kebanyakan customer kita itu second buyers, again third buyers. Jadinya mereka selalu balik ke kita untuk beli lanjut. Karena mereka memang merasa bahwa ini bagus ya, bukan karena kasihan. Kalau kasihan nggak balik lagi. Nah, sekarang banyak orang yang ingin membeli barang-barang yang punya cerita di baliknya. Aku ingin kamu bicara dengan bahasamu kepada anak-anak muda di Indonesia berkaitan dengan kepedulian sosial pada sesama. Aku mau bilang yang pertama itu action is what change led to gold. Jadinya walaupun kita punya ide-ide ini, we have brilliant minds, kalau kita enggak enact it, kalau kita enggak membuat tidak itu kenyataan, iya enggak mungkin bisa. Kita enggak boleh cuman menghayal-hayal aja, cuman mimpi-mimpi. Kita itu harus take that first step dan live out our dreams juga. Tapi message Keris terutamanya, Keris mau kepada teman-teman dengan penyandang Down syndrome dan teman-teman yang mungkin istimewa ya. Don't give up, benar you're rocking it, dan kita itu selalu di belakang kamu untuk mendukung kamu. Jadinya jangan putus asa karena we all have your back.